IQ nasional kita akan tergerogoti oleh jumlah anak yang kekurangan oksigen, kekurangan zat besi yang disuplai oleh sebuah tradisi di NTT. NTT ini sudah melahirkan putra-putri bangsa yang mengharumkan nama Indonesia. Tambah 324, tambah 261. 697. Dan pemenangnya dari Indonesia Timur, daerah 3T lagi. Kenapa Nono yang tinggal di daerah terpencil berjuang mengharumkan nama Indonesia dan mendapatkan penghargaan dari luar negeri, kok Anda yang tinggal di kota malah merendahkan Indonesia demi mendapatkan penghargaan dari luar negeri? Baru-baru ini masyarakat Indonesia khususnya masyarakat NTT dihebohkan dengan pernyataan pengamat politik Rocky Gerung, di mana dalam sebuah kelas Rocky Gerung mengungkapkan bahwa terdapat tradisi di NTT yang mengharuskan Ibu Nifas tidur di dapur selama 40 hari bersama bayinya, serta dilarang untuk makan daging. Rocky Gerung juga berpandangan bahwa tradisi yang kemungkinan menyebabkan kekurangan zat besi pada anak-anak NTT tersebut dapat menyebar ke tingkat nasional hingga mengakibatkan IQ anak nasional menurun. NTT ada satu daerah yang boleh disebut sebagai paling miskin di Indonesia, yang mempraktekkan satu prinsip bahwa ibu setelah dia melahirkan, dia harus tidur di dapur selama 40 hari, tidak boleh makan daging bersama bayinya. Lalu kita mulai berpikir, kalau wisdom semacam itu tidak dipersoalkan oleh kebijakan publik, maka kita bisa bikin proyeksi cepat-cepat bahwa dalam satu dekade ke depan IQ nasional kita akan tergerogoti oleh jumlah anak yang kekurangan oksigen, kekurangan zat besi yang disuplai oleh sebuah tradisi di NTT. Jadi dengan kata lain, IQ nasional akan defisit 0,0 sekian poin hanya karena ada semacam local wisdom yang sebetulnya berbahaya bagi pertumbuhan manusia itu. Menanggapi pernyataan Rocky Gerung, seorang pemuda asal NTT mengungkapkan bahwa pernyataan Rocky Gerung seakan-akan berbau politik, yang mana narasi yang dibangun oleh Rocky Gerung bukan karena kepedulian pada anak-anak NTT, melainkan hanya untuk menjatuhkan pemerintah. Pemuda tersebut juga menambahkan bahwa tradisi anse atau proses memanggang Ibu Nifas yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu di Pulau Timur tersebut kini sudah hilang berkat meningkatnya pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan di zaman Presiden Joko Widodo. Untuk Pak Rocky Gerung, beta pemuda dari NTT, jujur sebenarnya beta senang kalau ada yang membahas kasus tersebut. Cuman kalau yang membahas adalah oposisi seperti Anda, yang ada beta jadi ragu. Karena sudah pasti dipelintir untuk menyerang pihak yang berlawanan. Contoh, Anda mengatakan bahwa harus ada kebijakan publik. Seharusnya Anda bicara seperti itu di zaman Pak SBY. Karena di zaman Pak SBY, praktik tersebut masih marak di Pulau Timur. Tapi semenjak Pak Jokowi jadi presiden, belum memperbaiki puskesmas-puskesmas yang ada di pelosok. Belum membangun akses jalan untuk memudahkan masyarakat di pelosok mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan itu efektif. Hal tersebut membuat ibu-ibu di pelosok lebih memilih melahirkan di puskesmas ketimbang di rumah sendiri. Jadi praktik anse atau proses memanggang di dapur tersebut sudah hilang di zaman Pak Jokowi ini. Jadi Anda jangan sok mengangkat tradisi yang ada di NTT ini untuk membenturkan dengan pemerintah. Lucunya lagi, Anda mengatakan bahwa ibu yang menjalani masa nifas tidak boleh makan daging bersama bayinya. Sejak kapan bayi baru lahir langsung bisa makan, makanya dilarang makan daging? Atau jangan-jangan ketika Anda lahir langsung makan daging, makanya kelebihan pintar seperti itu? Jadi kalau tidak tahu apa-apa soal tradisi tersebut, mending jangan banyak bacot. Lagian praktik tersebut dilakukan karena perkembangan dunia medis saat itu masih minim. Sama halnya dengan zaman dulu, orang tua kita lahir di tangan seorang dukun beranak. Tapi di zaman sekarang lahir di tangan dokter atau di tangan bidan. Jadi jangan provokasi masyarakat. Karena banyak masyarakat NTT yang tidak terima dengan pernyataan Anda tersebut. Apalagi sampai-sampai bilang IQ anak nasional akan defisit akibat tradisi yang ada di NTT ini. Supaya Anda tahu Pak Rocky Gerung, NTT ini sudah melahirkan putra-putri bangsa yang mengharumkan nama Indonesia. Lalu Anda yang katanya pintar sudah buat apa untuk bangsa ini?
Jadi omong itu sadar diri. Daripada Anda pusing pikir tradisi yang sudah hilang di telan berkembangnya iptek, mending Anda pikir bagaimana caranya berantas paham-paham radikal yang saat ini sedang menggerogoti IQ anak nasional. Dan menurut beta, bukan hanya paham radikal saja yang harus diberantas, tapi juga berantas pemahaman dangkal Anda yang suka mendungu-dungukan orang dan suka membodohi anak bangsa untuk merendahkan daerah lain. Undang-Undang Dasar kita 1945 pada alinea keempat memerintahkan agar mencerdaskan bangsa, bukan membodohkan anak bangsa. Berbeda dengan pernyataan Rocky Gerung yang seakan-akan takut IQ anak nasional akan menurun akibat tradisi yang biasa dilakukan oleh Ibu Nifas di Pulau Timur, justru seorang anak asal Pulau Timur NTT berhasil menjuara dunia kompetisi matematika tingkat internasional, yang mana Caesar Hendrik Meotunai yang biasa disapa Nono mewakili Indonesia dan berhasil mengalahkan 7.000 peserta dari berbagai negara. 2 tambah 3 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 8 tambah 2 tambah 5 kurang 9 tambah 7. Answer? 53. 33. Okay. In English, 2 plus 5 plus 6 plus 9 plus 4 plus 1 plus 7 minus 8 plus 5. 31. Good job. 12 tambah 32 tambah 25 tambah 41 kurang 36. 74. Good job. 2 tambah 324 tambah 261. 697. 8 tambah 3 kurang 4 tambah 6 tambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 4 tambah 6 tambah 5. 52. 52, 52 betul! Kami dari Abacus Friendship Indonesia merasa sangat bersyukur karena tahun 2022 Indonesia untuk pertama kalinya menjadi juara dunia dengan ranking pertama dalam Hall of Fame Abacus Friendship. Dan diikuti oleh ribuan siswa dari Amerika, Kanada, Qatar, Bangladesh, United Arab Emirates, Australia, dan Indonesia. Indonesia pernah meraih peringkat 3 selama 3 kali, tetapi baru kali ini meraih peringkat pertama selama Abacus Friendship berdiri sejak tahun 2003. Dan pemenangnya dari Indonesia Timur, daerah 3T lagi. Jadi ini keadaan ini sangat mengharukan dan sangat membanggakan. Jujur, beta sebagai warga NTT sangat kagum dan bangga pada Nono. Tapi selain kagum dan bangga, ada juga yang bikin beta heran. Kenapa beta heran? Karena kenapa Nono yang tinggal di daerah terpencil berjuang mengharumkan nama Indonesia dan mendapatkan penghargaan dari luar negeri, kok Anda yang tinggal di kota malah merendahkan Indonesia demi mendapatkan penghargaan dari luar negeri? Kenapa Nono yang tinggal di daerah tertinggal sibuk membaca berita terkait Elon Musk demi terciptanya generasi Indonesia yang lebih baik, kok Anda yang tinggal di kota malah menyebar hoax dan menelan hoax untuk terciptanya generasi Indonesia yang rusak? Itu yang pernah beta sampaikan, bahwa sebenarnya kami di timur yang tertinggal atau otak kalian yang tertinggal. Terlepas dari itu, untuk bersaudara di Amarasi, khususnya Desa Burain, bagi kalian yang tahu bagaimana caranya untuk menghubungi Nono, tolong sampaikan ke beta. Karena beta sebagai warga NTT mau angkat topi untuk Nono, sekaligus menyampaikan sedikit berkat Tuhan yang dititipkan pada beta untuk Nono, sebagai bentuk ucapan terima kasih dan apresiasi karena Nono telah mengharumkan nama NTT sekaligus mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Jadi mohon bantuannya.